Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di negeri yang sentosa, negeri Kalimantan ini, dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, beliau secara istimewa mengucapkan ribuan terima kasih atas baiknya sambutan dari kalian semua, baiknya pelayanan, adab tata krama yang luar biasa. Beliau merasa berbahagia bisa berkumpul dengan kita sekalian, dan yang mendorong perkumpulan kita pada saat ini menurut beliau karena kita sama-sama didorong oleh rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut beliau rasa mahabbah kepada Rasul telah menancap dalam, telah mengakar di dalam hati kita, sehingga kita bersama-sama berkumpul pada malam hari ini bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas sambutan dan penerimaan kalian yang luar biasa, kata beliau. Dan beliau juga memberikan penghormatan yang luar biasa kepada segenap para muqaddamin dan para ikhwan. Kita berkumpul pada saat ini bersama santri Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang fadilah amal. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, ketahui, lakukan apa saja, maka Allah akan menilai, akan melihat. Rasul juga orang-orang mukmin. Apapun yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin. Maka dari itu pesan beliau, kita selaku santri dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, paling pantas kiranya bagi kita untuk mengisi diri kita dan jiwa kita dengan ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berilmu tanpa beramal tidak akan sempurna. Begitu juga amal tanpa didukung oleh ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ketika beliau membangun zawiyah di kota Fes, Maroko pada tahun 1215 Hijriah, maka beliau membangun secara khusus dalam zawiyah satu ruangan untuk kumpulan perpustakaan kitab-kitab ilmiah. Isi dari perpustakaan ini berbagai macam fan ilmu, diantaranya adalah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain. Kenapa beliau kok membangun dalam zawiyahnya ruangan khusus untuk perpustakaan? Karena beliau menyadari bahwa kelanjutan dan perkembangan Thariqah Tijani ini landasan utamanya adalah melalui ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Dan ternyata benar ketika dijalankan pembangunan zawiyah dan aktivitasnya dihidupkan, ternyata Thariqah Tijaniyah begitu pesat perkembangannya sehingga bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini sesuatu yang luar biasa. Para ikhwan, begitu juga banyak tokoh-tokoh yang telah lahir dari zawiyah-zawiyah yang ada perpustakaannya di Fas, Zawiyah Kubra Syekh Ahmad Tijani, banyak melahirkan tokoh-tokoh alim luar biasa, intelektual dalam Thariqah Tijaniyah. Di antaranya adalah Sayyidi Ahmad Sukairi, di mana beliau menyatakan tentang perkembangan Thariqah Tijaniyah. Aku pada saat itu masih dalam usia muda. Aku pergi ke Fas dan menjumpai zawiyah di sana, berkumpul dengan santri-santri Syekh Ahmad Tijani. Namun saat ini ketika itu menyatakan ternyata perkembangan Thariqah Tijani yang luar biasa karena landasan ilmu yang dibangun oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Pada suatu saat Sayyidi Ahmad Sukairi berkumpul bersama dengan Sayyidi Muhammad Ganun, Sayyidi Ibrahim Al-Alawi, Sayyidi Umar Al-Alawi, Sayyidi Muhammad Al-Hajuji, berkumpul bersama jumlahnya 10 orang dalam
bersama-sama, membaca zikir wadifah bersama-sama, kemudian saling mengisi dengan ilmu pengetahuan dan ilmu peradaban, saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya. Ini merupakan sesuatu yang patut kita tiru. Itu adalah masa keemasan bagi Thariqah At-Tijaniyah, di mana Sayyidi Muhammad Al-Gannun termasuk tokoh intelektual dalam Thariqah At-Tijaniyah, merupakan Syekhul Ulama fi Qarawiyyin, merupakan gurunya, guru besar bagi para ulama, para intelektual yang ada di Qarawiyyin, sebuah universitas yang ada di kota Fez. Bahkan beliau tidak hanya menyampaikan mata kuliahnya di perguruan tinggi saja. Suatu saat beliau juga memanggil para murid-muridnya, para mahasiswanya untuk mendapatkan ilmu beliau di Zawiyah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para mahasiswa datang ke sana untuk menerima ilmu dari Sayyidi Muhammad Al-Hajjuji, dan ternyata setelah diisi di Zawiyah Fas ini menjadi modal bagi para mahasiswa tadi untuk menjadi penganut ikut dalam rombongan Thariqah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidi Muhammad radhiyallahu anhu, kata beliau, tiada maka yang dimana Muhammad radhiyallahu anhu ini menjadi guru besar di Qarawiyyin tadi, maka beliau kedudukannya diganti oleh Sayyidi Al-Alamah Idris Al-Iraqi. Beliau juga seorang yang alim luar biasa, bahkan menjadi dosen di Universitas Qarawiyyin. Beliau seringkali mengajak mahasiswanya agar senantiasa menerima mata kuliah di Zawiyah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau memberi jadwal tertentu kepada para mahasiswa agar bertiga Zawiyah Fas dalam rangka menerima materi dari Sayyidi Idris Al-Iraqi. Maka dari itu sayang sekali menurut beliau, katanya Sayyidi Muhammad radhiyallahu anhu, apabila kita selaku penerus perjuangan dari orang-orang alim, tokoh-tokoh alim, tokoh Tijani, apabila kita tidak bisa menyempatkan diri untuk belajar dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Karena tokoh Thariqah Tijani itu landasannya adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu tidak akan ada, tidak akan berarti tanpa amal. Begitu juga amal tidak akan berarti tanpa ilmu. Mudzakarah itu penting, zikir itu penting. Dalam Tijani ada konsep penyimbangan antara zikir dan fikir. Mudzakarah dengan pikiran, sedangkan zikir dengan hati. Keduanya harus sama-sama dilakukan oleh ikhwan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi Thariqah Tijani, thariqah yang mengandalkan keseimbangan antara zikir dan fikir melalui mudzakarah dan zikir. Ini para ikhwan dan para hadirin sekalian. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu pernah menyatakan tentang keutamaan ilmu. Barang siapa yang hanya tafaqquh, memperdalam ilmu agama, ilmu fikih tanpa disertai dengan ilmu tasawuf, maka orang itu akan menjadi fasik, senang melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk. Sebaliknya orang yang melakukan tasawuf, memperdalam tasawuf tanpa dasar fikih dan dasar syariat Islam, maka orang itu bisa jadi kafir zindik. Kafir zindik. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya antara tafaqquh dan tasawuf, maka itulah orang yang sebenarnya dia akan meraih segala-galanya. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Di zaman Syekh bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, kita tahu di zaman beliau sangat memperhatikan masalah ilmu. Beliau pecinta ilmu, bahkan beliau pengamat ilmu. Beliau senang membahas, mencari dalil-dalil keilmuan. Beliau sangat beramal, sangat sekali mempraktekkan apa yang beliau dapatkan. Bukan hanya sekadar alim Syekh Tijani, tapi beliau juga sebagai orang yang amin, senantiasa melakukan ilmu yang diketahui. Karena Syekh mengibaratkan orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya bagaikan
lilin, bagaikan lilin. Bagaimana lilin? Dia menerangi orang lain, tapi tubuh sendiri terbakar. Orang alim yang tak mau mengamalkan ilmunya bagaikan lilin. Dia bisa menerangi orang lain, dia bisa mengajar orang lain, tapi diri sendiri terbakar. Ini peringatan dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Maka dari itu Syekh Ahmad sejak muda adalah termasuk orang yang penuh semangat, tidak putus asa untuk senantiasa mencari ilmu, pengetahuan dan mengamalkannya. Bahkan beliau menyatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang melakukan, mengamalkan apa yang diketahui, maka dia akan diberi tambahan oleh Allah pada ilmu yang tidak diketahuinya. Ini faidah amal. Orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya, maka oleh Allah akan diberi tambahan ilmu yang tidak diketahuinya. Ingat Allah, kata beliau, disembah bukan dengan pangkat, dengan jabatan, tapi beliau disembah dengan ilmu pengetahuan. Dengan berilmu kita bisa benar dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang bahkan beliau menyatakan dalil-dalil tentang keutamaan para ulama, antara firman Allah innama yakhshallah min ibadihil ulama, bahwa antara hamba-hamba Allah yang takut adalah golongan-golongan ulama. Bahkan dalam ayat yang lain, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan juga orang-orang yang berilmu pada derajat yang tinggi. Begitu juga di dalam masalah dorongan ilmu yang menyatakan Allah secara langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan artinya wa qur rabbi zidni ilma. Rasulullah masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah kita mendengar keterangan-keterangan beliau, kita selaku ikhwan dari Syekh Ahmad Tijani adalah orang yang paling utama, adalah orang yang paling berhak untuk senantiasa memegang teguh ilmu dan amal. Ilmu dan amal adalah merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan suatu saat beliau bercerita tentang Sayyidi Ahmad Sukairij. Beliau suatu saat pergi ke rumah temannya yang bernama Sayyidi Muhammad Al-Hajuji. Ketika sampai di sana, ternyata Sayyidi Muhammad Al-Hajuji dalam keadaan sedih, dalam keadaan muram, dalam keadaan prihatin, sedang terkena musibah, seakan-akan terkena musibah. Kemudian Sayyidi Ahmad Sukairij bertanya, ada apa gerangan dengan engkau? Apa yang terjadi pada engkau? Kenapa engkau tampak begitu susah, begitu merana? Kemudian Sayyidi Muhammad Al-Hajuji, aku mempunyai anak, nama anakku Muhammad, dia tidak mau sholat. Anakku Muhammad tidak mau sholat. Padahal saat itu putra dari Sayyidi Muhammad Al-Hajuji itu masih belum sampai 7 tahun. Namun beliau merasa sedih karena tidak mau melaksanakan sholat. Setelah itu Sayyidi Ahmad Sukairij berkata, panggillah anakku ke sini supaya datang dan mendekat kepadaku. Ketika sang anak telah datang dan menghampiri Sayyidi Ahmad Sukairij, kemudian Sayyidi Ahmad Sukairij itu melepas ikat pinggangnya, sabuk, melepas sabuknya, kemudian dipakaikan kepada sang anak Muhammad ini. Setelah itu beliau menyatakan, saya bertemu dengan ibna itu setelah lebih dari 8 tahun. Maka dia menyatakan, sejak aku dipakaikan sabuk oleh Sayyidi Ahmad Sukairij, aku tidak pernah ketinggalan sama sekali sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ini apa artinya? Kenapa kok Sayyidi Muhammad Al-Hajuji begitu sedih, merasa sedih? Kenapa? Karena ini perhatian seorang orang tua kepada anaknya. Bagaimana anaknya bisa ibadah,
Haruslah orang tua merasa sedih apabila anaknya tidak mau beribadah. Kita sebagai ikhwan juga dituntut untuk begitu perhatian kepada anak-anak kita. Bahkan kata beliau di Mauritania, ada orang yang senantiasa menyerang Thariqah At-Tijaniyah dengan qasidah-qasidahnya, dengan serangan-serangan baik-baiknya. Tak seorang pun yang ada membantahnya untuk menentangnya. Tapi tiba-tiba ada seorang pemudi, anak perempuan yang umurnya masih belum sampai 20 tahun menghadapi dan mau melawan orang yang tingkah ini. Dia adalah orang yang begitu pemberani, tak pernah takut, dan dia maju dalam rangka menutup mulut orang ini agar tidak ingkar lagi kepada Syekh Ahmad Tijani. Dan dia menyatakan mengeluarkan di hadapannya 150 bait dibaca di hadapannya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya penganut Thariqah At-Tijani ini tidak pantas untuk dibantah dan ditolak, tidak pantas untuk diingkari. Maka aku meskipun hanyalah seorang wanita, namun aku juga tidak bisa bersabar. Maka dari itu aku akan menampakkan kepadamu, akan menjelaskan kepadamu tentang Thariqah At-Tijaniyah. Setelah itu dijelaskan Thariqah At-Tijaniyah. Bagaimana menurut beliau seorang wanita bisa berani menghadapi orang yang sudah terkenal masyhur dengan syair-syair qasidah dan baitnya? Itu semua didukung karena dia mempunyai ilmu dan juga ilmu iman. Karena memahami singgih, rata-rata ulama sana adalah orang-orang yang pintar dan luar biasa dalam segi hafalannya. Namun sejak sang penyair yang mengingkari Thariqah Tijani ini dihadapi hanya oleh seorang pemudi yang masih muda, tapi dia tidak sanggup menghadapinya. Sejak itu harga dirinya mulai turun, sudah tidak pernah diperhatikan lagi oleh orang-orang yang di sana. Ini suatu cerita yang luar biasa tentang fadilah ilmu. Maka di kesempatan ini beliau tidak akan memperpanjang katanya, karena insya Allah mungkin sebentar lagi beliau akan kembali ke Maroko, ke tempat beliau. Beliau menyatakan sangat senang bertemu dengan kalian semua, sangat berbahagia bertemu dengan kalian semua, karena kalian semua orang-orang yang beradab, berakhlak dengan akhlak yang utama. Dan beliau berpesan semua kebaikan akan ada di pondok, termasuk mobil khusus di pondok pesantren Al-Ansori ini. Karena di pondok ini adalah wasilah, penjamin bagaimana kita bisa menguasai ilmu dan mengamalkan ilmu. Pondok adalah sebagai media untuk mencetak generasi-generasi penerus kita, generasi yang berilmu, generasi yang beradab, bahkan generasi Tijani, generasi yang akan menjadi pengganti kita untuk menjadi santri Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena di pondok sudah lengkap ajarannya. Pelajaran dan ajarannya begitu komplit, bukan hanya ilmu, bukan cuma ilmu fikih, tapi juga sampai ilmu tauhid dan tasawuf. Ini penting. Ilmu, amal dan dakwah ini bisa kita ambil sebagai modal apabila kita mengambilnya di pondok pesantren. Karena pondok pesantren yang ada di Indonesia khususnya, kata beliau, semua benar atas dasar Al-Quranul Karim dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pesantren adalah merupakan tempat untuk mencetak orang-orang yang berakhlak dan beretika yang mulia. Jadi pesantren adalah generasi penerus akan tercetak di sini di Pondok Al-Ansori, juga pondok-pondok yang lain. Mudah-mudahan pondok ini jadi pondok yang barokah, bisa mengeluarkan generasi-generasi unggulan di dalam ilmu dan amal. Mungkin ini yang beliau sampaikan. Beliau minta maaf atas segala kehilafan dan kekurangan, dan beliau juga tadi sempat mendoakan kepada para pemimpin semua, mudah-mudahan mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat Allah, juga kaum Islam dan ikhwan Syekh Ahmad Tijani memoga-moga jadi pembuka jalan kebenaran, dan juga kita ditunjukkan pada jalan yang lurus, juga
begitu juga beliau berdoa mudah-mudahan kita dihindari, ditolong oleh Allah dari perbuatan jelek orang-orang yang mendolimi kita, yang menganiaya kita, orang-orang yang benci kepada kita, yang iri kepada kita, atau siapapun yang bermaksud jahat kepada kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Beliau menutup dengan ayat kursi dan diakhiri dengan shalawat Fatih 5 ulik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Mohon maaf atas dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.